percaya Yesus mengajarkan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Anda percaya nggak? Jika dia itu sekedar manusia. Oke, di mana dia mengatakan bahwa sebagai manusia dan sebagai Tuhan? Kapan itu dia katakan? Pada saat ini saya adalah manusia, nanti saya adalah Bapa. Itu ada nggak pernyataan Yesus seperti itu, Bang? Jadi gini. Enggak. Jangan Anda membuat sebuah pola yang keluar dari pertanyaan. Ya, saya jawab, tapi kamu kan jawabnya pingin menurut kehendakmu sendiri. Saya pingin menurut Yesus, bukan menurut mimbar gereja. Anda kan mengatakan tadi sebagai manusia. Nah, seakan-akan Anda yang mengatakan ada nanti saat di mana Yesus itu sebagai Bapa. Nah, saya minta pernyataan itu lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Yesus itu kemanusiaannya bisa dibuktikan. Kamu pasti percaya. Dia bisa sakit, ya. Dia bisa betul. menderita, ya. Bahkan dia bisa mati. Oke. Tapi tentang ketuhanannya, dia mengatakan, kamu kan nggak mau tahu kan yang ini? Iya, ini dia. Kamu tahunya kan Yesus itu hanya utusan. Padahal dia mengatakan, aku roti hidup, aku air hidup, ya, akulah terang dunia, akulah kebangkitan, akulah Alfa dan Omega. Terus apa lagi? Akulah jalan kebenaran. Terus kan banyak lagi? Semuanya. Kamu tahunya kan Yesus utusan dan nabi, tak lebih dari itu kan? Iya, memang itu tadi Anda mengatakan akulah Mesias, akulah Alfa dan Omega. Apalagi? Itu semua bukti bahwa dia itu adalah utusan Tuhan, karena dia menyatakan firman Tuhan, bukan berkata-kata dari dirinya sendiri. Karena yang kedatangan Yesus aja bukan atas kehendaknya. Sebentar. Yesus katakan, aku dari atas, kamu dari bawah. Itu membuktikan bedanya utusan yang lain dengan Yesus. Terus malaikat dari mana, Bang? Aku bukan malaikat dari mana? Dari atas apa dari bawah? Dari aja. Hah? Malaikat dari mana? Malaikat bukan Tuhan. Iya, tapi dia dari mana? Dari atas apa dari bawah? Dia, tapi dia kapal jadi manusia. Berarti bukan cuma Yesus yang dari atas. Sudah gugur. Apalagi? Sebentar, saya tunjukkan. Apa yang Anda ingin tunjukkan? Ya, yang tadi itu, siapa yang berani mengatakan seperti Yesus? Apa ya tuh? Kan? Yang tadi, yang pertama ya. Apa tuh? Ini kita berbicara mengenai percaya ya, siapa yang percaya kepada aku ya? Ya. Oke. Aku percaya Yesus itu kan Tuhan. Karena dia punya... Aku percaya Yesus itu ada Tuhan. Karena Yesus satu-satunya manusia yang punya kuasa di surga dan di bumi. Katanya Tuhan kok dia satu-satunya manusia? Gimana sih? Maksudnya apa ini? Memang dia manusia juga sekaligus Tuhan. Nah, di mana Yesus ajarkan itu? Iya, jelas dia manusia. Iya, saya minta Anda mengajarkan ajaran Yesus yang mengatakan bahwa akulah manusia sekaligus adalah Tuhan itu sendiri. Ada nggak? Tapi kamu percaya bahwa Yesus itu manusia kan? Ya jelas dong. Gimana sih? Anda kan nggak percaya bahwa dia itu Tuhan kan? Memang, karena Yesus nggak ngajarkan itu. Ya, tapi kamu bisa nggak nemukan manusia yang punya kuasa di surga dan di bumi selain Yesus? Tadi sudah dibuktikan dalilnya Yesus tidak punya hak antara yang duduk di kanannya dan kirinya. Nah, tapi buktinya dia mengatakan segala kuasa sudah di tangan Yesus. Buktinya dia mengaku bahwa dia nggak bisa menunjukkan, dia tidak punya hak untuk menentukan kiri kanannya. Tapi buktinya segala kuasa di tangan Yesus. Faktanya dia mengatakan saya tidak punya hak. Yang mana yang benar? Kok aneh kan pelin-pelan ya? Yang mana yang benar? Buktinya akhir zaman itu yang mengadili kamu dan nabimu kan Yesus. Kok bisa? Kapan Yesus mengadili itu? Kapan dia katakan dia akan mengadili seluruh manusia? Di mana pernyataan itu? Ada. Coba tunjukkan. Coba, saya minta dalilnya. Mana? Oke, ayo kita buka. Oke. Yang saya tadi mau baca soal kambing kamu, aku jangan gitu dong. Jangan Anda gila. Anda itu disebut anjing oleh Yesus loh. Ya, nggak apa-apa. Ya makanya, jangan ngaku-ngaku domba. Jangan nyamar, kan nggak enak nantinya. Matius 25:31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, ini Yesus ya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya, lalu semua bangsa,
lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan dia akan menempatkan domba-domba sebelah kanannya, saya sebelah kanan ya, dan kambing-kambing sebelah kirinya. Kamu ini sebelah kirinya. Dan dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu bahwa yang mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, yang menyembah kepada Tuhannya Yesus itu adalah kambing? Dari mana Anda tahu? Anda tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Itu aja dulu. Yesus mengajarkan dia Juru Selamat. Iya, kalau Juru Selamat, ya saya tahu. Yesus itu adalah Juru Selamat bagi Bani Israel, ngerti saya. Tidak, bagi seluruh bangsa. Di mana dia katakan dirinya adalah Juru Selamat bagi seluruh bangsa, tuh kan? Nah, ini nyataan. Jadikan semua bangsa muridku. Bangsa apa? Bangsa mana? Bangsa murid Yesus itu, bangsa apa aja? 1, Yesus. Lewi. 2, Benyamin. 3, apa lagi? Firman Tuhan juga katakan, ya, loncat lagi kan? Kalau udah ke pojok loncat lagi. Kasih Allah akan dunia ini. Maka dia mengutus anaknya yang tunggal. Dan Arab. Ya kan? Ya. Terus dia mengutus anaknya yang tunggal. Dan ini saya bacakan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Yang sebut Bapak itu siapa? Nah, sekarang saya tanya, sekarang apa? Sejak dunia dijadikan, dan dia akan berkata kepada mereka yang sebelah kirinya, jangan gila sendiri. Sekarang saya tanya, orang yang terkutuk. Sekarang saya tanya, tersedia untuk iblis. Sekarang, coba sekarang. Oke. Sebelah kanan, Yesus. Oke, sekarang Anda sebelah kanan, saya sebelah kiri, nggak apa-apa. Nggak masalah. Oke, saya terima. Anda mengaku Anda sebelah kanan, saya sebelah kiri. Sekarang saya tanya, apakah Allah memberkati hidup orang-orang yang tidak sunat? Berkati. Di mana dalilnya? Jadi sini. Tuhan jijik dengan orang nggak sunat. Coba. Bentar, saya jelaskan. Jadi Anda ingin diberkati, duduk di sebelah kanan, tapi berkulup semua. Di mana dalilnya tuh? Saya ingin tahu. Saya tiap kali jawab, masih di tengah jawaban, Anda sudah nyela. Gimana saya bisa jawab? Apa yang Anda katakan itu sebelum Anda mengatakannya, terus saya sudah tahu. Jadi buang-buang waktu aja. Ya sudah, kamu nggak perlu jawaban kan? Maka dari itu saya katakan, apapun jawaban Anda akan ditampar oleh ajaran Yesus. Sekarang Anda mengatakan Anda adalah domba, dulu di sebelah kanan, kami kambing yang kiri. Sekarang kami ini sunat, kami percaya kepada Tuhannya yang mengutus Yesus. Kami percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Kami percaya Yesus mengajarkan kebenaran, dia adalah jalan keselamatan dan hidup untuk Bani Israel. Anda menyembah Yesus, makan babi, tidak sunat, ibadah minggu, menyembah 3 pribadi kebahan, itu Anda mengatakan diri Anda duduk sebelah kanan. Anda tidak sunat aja dulu, itu ajaran dari mana? Siapa yang ngajarin Anda tidak sunat? Siapa yang ngajarin Anda makan makanan yang diharamkan oleh Tuhan? Ayo. Wes. Nggak iso dijawab, wes. Jawab, silakan. Anda pede-pede mengatakan Anda sebelah kanan. Sekarang Anda menyembah Yesus, itu ajaran siapa? Terus kapan saya bisa jawab? Saya rampungkan supaya Anda bisa paham. Yesus mengatakan bahwa tidak semua orang yang berdoa kepada aku, mengusir setan atas namaku, bernubuat atas namaku, akan masuk ke dalam kerajaan Bapa, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah sekarang Anda menjadi Kristen penyembah Yesus atas kehendak siapa? Jawab. Kamu nggak percaya Bapa, kamu nggak percaya Anak, jadi kamu pengikut Muhammad sebelah kiri, aku sebelah kanan, gembala. Kalau percaya kepada Yesus, apakah orang itu mengajarkan ajaran Yesus atau meninggalkan ajaran Yesus? Jawab. Ayo. Bingung kan kamu? Tuh. Kamu percaya kepada Yesus, artinya Anda percaya kepada perintahnya, ajarannya, betul? Hilang. Bingung kan? Ayo, mau jawab apa? Udah ada, Bang. Percaya kepada Yesus berarti percaya kepada perintah dan ajarannya. Sekarang siapa yang memerintahkan, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Paulus, Pak. Ayo. Udah nggak ada.
Walah. Udah kabur. Ya udahlah kalau gitu. Dilanjut yang lain. Kabur. Tuh, ada lagi tuh yang di live chat, Bang. Silakan yang di live chat. Atir terus. Ayo Guru Ndasugi. Saya nyimak. Yang lain. Yang di live chat kalau mau digundulin, ayo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kenal sama saya lagi Bang Juma? Ya? Masih kenal lagi nggak? Suaranya sih iya. Siapa? Paulus kali ya? Ya, Paulus. Itu. Ya, jadi memang kalau mereka tadi mengatakan, oh kita itu Yesus itu tidak menggunakan bahasa Ibrani, tidak menggunakan bahasa Aramaik. Oke, larinya ke bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani pun diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pun artinya damai. Berarti ujung-ujungnya kemana kalau diharapkan? Ya Islam juga ya artinya. Airenan dalam bahasa Yunani. Ya sama aja. Aku tinggalkan damai sejahtera. Islam ku tinggalkan bagimu. Kan gitu. Udah jelas. Makanya ketika di dalam Lukas 24 ayat 36 ketika orang-orang ini lari meninggalkan Yesus pada saat Yesus itu ditangkap, kemudian para murid kembali kepada aktivitas keseharian mereka karena mereka kecewa. Ternyata yang mereka anggap Mesias, ternyata yang mereka anggap sebagai guru ya yang luar biasa itu ditangkap dan udah mati. Tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka apa yang dia katakan? Shalom alaihim, Islam untuk kalian semua. Murid kaget, mengira yang dia lihat itu adalah hantu. Jadi di mana-mana Yesus itu mengajarkan Islam, Shalom. Itu yang disampaikan oleh Yesus. Dan ketika dia mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya sekarang. Apa itu? Belum diajarkan untuk wajibnya berjamaah, untuk wajibnya orang Islam, orang Muslim atau yang taat kepada perintah Tuhan untuk datang ke Mekah melakukan haji. Karena pada masa itu ketika diwajibkan bahaya Pak, diwajibkan bagimu, bagi mereka yang sudah memenuhi syarat sehat jasmani rohani, bisa secara lahiriah, bisa secara batiniah dia melakukan ibadah haji, wajib hukumnya belum ada fasilitas pesawat, celaka manusia. Maka Yesus mengatakan belum sanggup Anda untuk menanggungnya sekarang, belum diwajibkan Anda sekarang ini mandi junub. Karena belum ditemukan PDAM, belum ada, begitu diputar kerannya ada. Anda bikin rumah di atas gunung, Tuhan belum memberikan keran air. Jadi hukum wajibnya mandi junub belum diajarin pada saat itu. Apalagi belum diajarkan tentang rukun-rukun nikah, belum diajarkan tentang syarat sahnya nikah, belum diajarkan tentang hukum jual beli. Karena di situ belum ada perbankan. Belum. Maka yang akan mengajarkan segala sesuatunya itu adalah dia dan mereka pengikutnya yang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum keadilan, kebenaran, pengisapan dunia akan dosa. Pengisapan dunia akan dosa, maka muncul istilah haram halal, haram halal, haram halal. Dulu tak ada. Belum diputuskan perkara-perkara seperti itu. Nanti setelah Islam itu datang, barulah kemudian dia akan mengingatkan, dia akan mengajarkan apa yang pernah saya ajarkan kepadamu. Yesus mengajarkan syahadat, Yesus mengajarkan sujud, Yesus mengajarkan berzakat, Yesus mengajarkan puasa, Yesus mengajarkan bersunat, Yesus mengajarkan menyembahnya kepada Allah, Yesus mengajarkan berkata insya Allah. Ya, itulah Islam. Ya, itulah Islam. Karena keberadaan kita di sini memang meluruskan paham-paham serigala hitam bayangannya itu mencekam sekali, mengajarkan segala sesuatunya tentang iman mereka dengan cara-cara yang tidak benar. Gitu loh. Jadi bukan kita membenci, bukan kita tidak suka, bukan kita iri dengki dengan mereka, tidak sama sekali. Tengok coba umat Islam itu. Semiskin-miskinnya umat Islam, dia tidak akan pernah lupa menyembah sujud kepada Sang Pencipta alam semesta. Semakin miskin umat Islam itu, semakin papa dia semakin taat menyembah kepada Allah. Kenapa? Dia rahmatan lil alamin. Bagaimana dengan agama lain? Semakin dipeluk oleh dunia, semakin dia miskin, semakin jauh dari Tuhannya. Itulah fakta yang terjadi. Karena itulah kemudian sahabat-sahabat sekalian,
benar apa yang dikatakan oleh adinda saya tadi, bahwa baik bahasa Yunani, baik bahasa Ibrani atau bahasa Aram sekalipun, ya, itu mengajarkan bahwa para nabi telah mengajarkan tentang Islam. Gak bisa dipungkiri itu. Ketika dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa seorang, bukan seroh, tapi seorang penolong lain. Nah, ada 2 poin. Yang pertama, roh penghibur. Yang kedua, roh kebenaran. Roh penghibur, roh kebenaran. 2 oknum. Siapa? Malaikat Jibril dan juga adalah Rasulullah Muhammad SAW. Malaikat Jibril tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengarkan dari Allah itu yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang terlontar dari lisan Rasulullah Muhammad SAW adalah firman yang ditorehkan oleh malaikat Jibril ke dalam mulutnya. Sesuai dengan apa yang digambarkan nubuatan Nabi yang sama seperti Musa, aku akan menyimpan firmanku ke dalam mulutnya. Ulangan 18 ayat 18. Selesai, tutup poin. Islam rahmatan lil alamin. Poinnya di mana? Apakah Yesus ketika dia menjadi guru kurang lebih 3 tahun lamanya mencerminkan, memperlihatkan, menteorikan dan mempraktekkan dirinya sebagai seorang Kristen, atau dirinya justru memperlihatkan ciri-ciri akan mengajarkan sebagai seorang Islam yang benar? Silakan Anda jawab sendiri. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslim sejati. Minum kopi lagi, campur masako. Itu ada Frederick Bandel itu. Daripada kamu ketak-ketik tanganmu nggak keluar kukunya, lebih baik ayo naik. Udah keluar dia. Oh, katanya dia cuma pengennya melalui tulisan aja. Nah, ya ketak-ketik tangannya malah nggak keluar Bisa tak aja kukunya. nulis karya ilmiah saja. Makanya tadi lagi kalau memang mau sekedar masih ada di sini, mending tekan tombol like meres itu. Ada linknya, tulisannya. Gurunda. Ini mumpung ada di sini nih, Gurunda ini sibuk sekali, soal Gurunda ini jarang kita bersua ini. Nah, lautan ini kan kitab asli original teks di dalam Perjanjian Baru kan itu bahasa Yunani. Sementara tidak ada satupun dalil dari kitab Matius sampai kitab Wahyu bahwa Yesus itu berbahasa Yunani. Nah, ini menurut Gurunda bagaimana ini? Gimana Dinda? Gimana? Ya, gimana? Original teks dari Perjanjian Baru menurut orang Kristen itu kan bahasa Yunani, Greek, Koine. Sementara Yesus dari Injil Matius sampai dengan kitab Wahyu tidak pernah ada satu kata pun yang berbicara di dalam bahasa Yunani. Justru kalau berbicara di dalam bahasa Ibrani ada di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 14. Itu ada dalilnya, ada nasnya. Nah, kenapa menurut Gurunda sendiri bagaimana? Kenapa Yesus yang tidak pernah berbicara di dalam bahasa Yunani, original teks Perjanjian Baru malah Yunani, bukan Ibrani. Kalau Aramaik atau Ibrani masih mending, nyambung. Ini Yunani. Bagaimana Gurunda? Silakan. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Mohon izin ya sahabat-sahabat, ini pertanyaan yang sangat bagus nih. Pertanyaan yang akan membuka wawasan kita semua. Baik, poin pertama. Yesus itu lahirnya di Nazaret. Kedatangannya menggunakan bahasa ibu. Pengajar pasti menggunakan bahasa ibu. Kenapa? Objek daripada murid-muridnya adalah orang-orang yang menggunakan bahasa ibu. Itu poin pertama. Kedua, kita berbicara mengenai keadaan. Keadaan pada saat Yesus sebagai guru adalah keadaan di mana Bani Israel sedang dibawa tekanan penjajah kekaisaran Romawi. Pertanyaan saya, ini saya bertanya supaya kita bisa memahami. Ketika Belanda datang menjajah Nusantara ini, apakah pesantren-pesantren, para ustadznya mengajarkan tentang Quran dengan menggunakan bahasa Belanda? Ada yang bisa menjawab? Apakah santri-santri diajarkan tentang Al-Quran, tentang hadits, tentang Allah dengan menggunakan bahasa penjajah? Tidak. Tidak mungkin. Yesus pun demikian.
Dia di bawah tekanan penjajah kekaisaran Romawi, nggak mungkin ngajarin tentang kebenaran, tentang keselamatan kepada Bani Israel, di mana dia memang betul-betul fokus terhadap konsentrasinya, diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel yang menggunakan bahasa ibu. Ada yang mengatakan, oh itu kan bahasa internasional. Yes, kalau itu dalam keadaan tidak sedang dijajah. Lawang nyata-nyata di tengah mereka yang menjadi gubernur adalah kekaisaran Romawi. Berarti orang-orang ini berada di bawah intimidasi penjajah. Mereka akan mengajarkan segala sesuatunya secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, mengajarkan konsep ajaran yang mereka anut dari nenek moyang mereka dengan menggunakan bahasa mereka. Meski dari sejak abad 3 sebelum Masehi, kitab Perjanjian Lama atau Torah itu kitab Tanakh sudah diterjemahkan dalam bahasa Greek. Maka itulah kemudian Yesus datang untuk menekankan kembali. Jangan kamu nyangka aku datang untuk meniadakan, aku datang untuk menggenapin, mengembalikan segala sesuatunya, dan mengajarkan segala sesuatunya tentang Torah kepada kalian. Itu dua. Ketiga, bahasa Yunani ini dikenal sebagai bahasa apa pada saat itu? Bahasa kitab suci kah? Bahasa para imam kah? Atau ini adalah bahasa pagan? Coba. Bahasa Belanda yang datang digunakan oleh para penjajah itu adalah bahasa yang umumnya digunakan oleh bahasa pengiman kepada Allah atau pengiman kepada berhala Yesus. Berhala kan? Nah, orang-orang Yunani dikenal di kalangan itu adalah pengguna bahasa, di mana bahasa itu adalah bahasa pagan. Bahasa orang-orang yang tidak dianggap sebagai umat. Bahasa yang rendah di mata Tuhan. Bagaimana mungkin kemudian bahasa rendah ini dijadikan sebagai alat komunikasi antar nabi bersama dengan muridnya? Gak mungkin.